Enaknya aku nanti makan roti atau makan mie ya. Enaknya nanti malam aku mau pakai jaket bomber atau pakai blazer ya. Nanti siang enaknya nonton film animasi atau film action ya. Familiar dengan contoh yang tadi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafifa Nusambina dengan belakang 130 akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan dan implementasinya dalam film Avengers Endgame. Dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin tanpa kita sadari, kita sering melakukan pengambilan keputusan. Nah, sekarang apa sih proses pengambilan keputusan itu? Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary, istilah pengambilan keputusan adalah proses memutuskan sesuatu yang penting, terutama dalam sekelompok orang atau dalam suatu organisasi. Dalam pengambilan keputusan, kita mengevaluasi berbagai macam alternatif yang berkaitan dengan tujuan individu ataupun perusahaan. Dalam melakukan pengambilan keputusan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah individu ataupun masalah yang ada di perusahaan. Satu keputusan dapat membuat perbedaan antara hasil yang baik dan hasil yang buruk. Nah, sekarang apa sih yang membedakan keputusan yang baik dan keputusan yang buruk? Jika keputusan yang baik itu adalah keputusan yang menggunakan logika, lalu yang kedua menggunakan data dan alternatif yang ada, lalu yang ketiga menggunakan teknik kuantitatif yang tepat. Lalu untuk keputusan yang buruk itu biasanya keputusan yang tidak menggunakan logika, tidak menggunakan semua informasi dan alternatif yang ada, dan tidak menggunakan teknik kuantitatif yang tepat. Namun terkadang suatu keputusan yang baik menghasilkan hasilnya tidak diharapkan atau tidak menguntungkan. Namun hal tersebut masih dianggap sebagai keputusan yang baik. Begitupun juga sebaliknya, jika kita mengambil keputusan yang buruk namun memberikan hasil yang maksimal atau memberikan hasil yang membuat kita untung, hal tersebut masih dianggap sebagai keputusan yang buruk. Lalu sekarang bagaimana sih sebuah keputusan itu bisa dianggap sebagai keputusan yang baik dan efektif? Jika keputusan yang baik dikatakan baik jika si decision maker atau si pengambil keputusan itu paham tentang latar belakang, lalu tujuan dan sasaran, penyebab tindakan, lalu konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu keputusan tersebut. Namun, suatu keputusan yang baik itu belum dikatakan keputusan yang efektif, karena keputusan yang efektif itu dikatakan jika keputusan tersebut itu mampu menyelesaikan masalah yang ada. Saat ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan ini ada 6, yaitu yang pertama, set objektif. Di tahap ini kita menetapkan tujuan dan mendefinisikan masalah. Lalu yang kedua, ada search for alternatives. Di tahap ini kita mencari alternatif dari dalam atau dari luar yang bisa kita kembangkan menjadi sarana pemecahan masalah. Lalu yang ketiga, ada evaluate alternatives. Di tahap ini kita menilai bobot dan kualitas dari beberapa alternatif yang akan kita gunakan. Lalu yang keempat ada make choice. Di tahap ini kita mempertimbangkan kriteria yang dipergunakan. Alternatif yang baik bukan saja harus diterima oleh semua pihak, tapi juga pihak yang melaksanakannya. Lalu yang kelima ada implement choice. Di tahap ini kita mengimplementasikan keputusan yang telah dipilih, karena suatu keputusan tidak akan menjadi efektif jika tidak dilaksanakan. Lalu yang keenam ada assess choice. Di tahap ini kita memerlukan tindak lanjut dan pengendalian untuk menjamin agar implementasi berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Avengers Endgame adalah film superhero dari Marvel Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures yang dirilis tahun 2019. Film ini merupakan sequel dari The Avengers, Avengers Age of Ultron, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, dan Captain Marvel. Film ini menjadi urutan ke-22 di Marvel Cinematic Universe dan film ke-10 dari fase 3. Film ini menerima pujian untuk arahan, acting, skor musik, efek visual,
dan bobot emosional dengan kritik yang memuji sebagai puncak dari seluruh cerita 22 film MCU. Dengan pendapatan lebih dari 2,7 miliar dolar di seluruh dunia, film ini memecahkan banyak rekor box office dan menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa. Avengers Endgame menceritakan tentang kehidupan setelah peristiwa The Snap yang dilakukan Thanos, menyebabkan separuh dari kehidupan berubah menjadi debu. Untuk mengembalikan keadaan, Avengers harus berkumpul sekali lagi dan belajar mengesampingkan perbedaan untuk bekerja sama. Di sepanjang jalan, Avengers menyadari bahwa pengorbanan harus dilakukan saat mereka mempersiapkan pertarungan terakhir dengan Thanos yang akan mengakibatkan para pahlawan bertarung dalam pertempuran terbesar yang pernah mereka hadapi. Dalam film Avengers Endgame, saya akan mengambil contoh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tony Stark. Yang pertama yaitu set objektif. Avengers ingin mengembalikan orang-orang yang hilang dalam kejadian The Snap Thanos di Avengers Infinity War. Lalu, Scott Lang pergi ke markas Avengers dan ia mengatakan kepada Steve Rogers dan Natasha Romanoff bahwa ia memiliki ide untuk melakukan time travel dan mendapatkan Infinity Stones agar bisa mengembalikan orang-orang yang hilang. Namun karena ketiganya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang penanganan fisika kuantum, maka dari itu mereka menemui Tony Stark. Yang kedua, search for alternatives. Tony Stark merasa telah mendapatkan kesempatan keduanya, sehingga ia menolak untuk ikut time travel mencari Infinity Stones bersama anggota Avengers lainnya. Namun, dia mulai bimbang apakah dia harus ikut membantu atau tidak setelah melihat fotonya bersama Peter Parker yang juga ikut menjadi korban Snap. Tony kemudian mendapatkan inspirasi untuk melakukan satu simulasi lagi, dan ternyata idenya berhasil. Yang ketiga, evaluate alternatives. Tony membicarakan hal ini dengan Pepper Potts, istrinya, bahwa dia berhasil menciptakan penemuan baru berupa GPS untuk melakukan time travel. Ia bertanya kepada istrinya apakah ia harus membantu temannya atau tidak. Namun, Pepper memberikan dukungan dan mendorongnya untuk melakukan apa yang benar. Yang keempat, make choice. Tony Stark akhirnya memilih untuk membantu teman-temannya. Kemudian, ia mendatangi markas Avengers sambil membawa GPS buatannya. Ia juga mengetahui bahwa eksperimen tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kelima, implement choice. Tony Stark membuat mesin waktu bersama Rocket Raccoon, membuat Infinity Gauntlet, dan merencanakan time heist bersama Avengers lainnya dengan menentukan tujuan di mana Infinity Stones berada. Mereka dibagi menjadi 3 tim, dan Tony Stark masuk dalam tim New York 2012 bersama dengan Steve Rogers, Bruce Banner, dan Scott Lang. Yang keenam, Access Choice. Selama pertempuran terakhir, Doctor Strange mengingatkan kepada Tony Stark bahwa pertempuran ini adalah satu-satunya yang berakhir dengan kemenangan Avengers. Dengan bertekad kuat, Tony Stark berlari ke Thanos untuk terakhir kalinya, tapi ia terlempar ke samping saat Thanos menjentikan jarinya. Tidak ada yang terjadi karena Infinity Stone telah dicuri oleh Tony Stark, lalu ia mengorbankan dirinya dengan menjentikan jari lewat Infinity Gauntlet buatannya. Sekian penyampaian materi dan implementasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.